Mungkin Bang Kamil ingin memimpin Jakarta yang adalah metropolis, lalu datang dengan narasi yang sangat misoginis. Ini coba saya terangkan arti misoginis. Misoginis artinya membenci perempuan itu atau merendahkan perempuan. Kata itu menunjukkan bahwa peradaban tidak mungkin tumbuh kalau sebagian dari umat manusia yang kelaminnya laki-laki menganggap remeh yang kelamin perempuan. Saya melihat itu sebagai semacam olok-olok yang dungu itu, dan kedunguan itulah yang pasti akan jadi alasan untuk mengabaikan Ridwan Kamil. Sungguh tidak paham apa yang disebut sebagai penghargaan terhadap citizen itu. Jadi dianggap bahwa perempuan itu bisa diberi label apapun, tetapi tetap di dalam kedudukan yang subordinat, yang bisa direndahkan dengan macam-macam kalimat yang saya nggak mau ulang itu. Nah, secara teori hukum dulu, ini kan diduga hubungan mau sama mau, berarti tidak ada aspek penipuan, berarti tidak ada aspek pidana. Oke? Kalau tidak ada aspek pidana, berarti polisi tidak bisa terlibat dalam tes DNA. Oke? Karena tidak ada aspek pidananya. Oke? Nah, kalau ada aspek pidananya, memang lebih menguntungkan cewek, karena polisi punya kekuatan power untuk mengharuskan tes DNA secara pidana, ya. Jadi, tapi karena ini hubungan mau sama mau, ya udah nggak bisa. Ya, saya juga udah pernah bilang ke LM untuk speak up lah. Kalau memang kamu betul-betul tidak salah, kamu membenarkan atas apa yang udah kamu lakukan dengan Bapak RK ini, ya udah segera lakukan tes DNA aja gitu kan. Biar orang nggak menerka-nerka, orang juga masih ini bener nggak sih anaknya, ini bener nggak sih, kok mirip si ini, anaknya kok mirip si itu gitu kan. Kan sekarang udah banyak tuh di disama-samain tuh, oh iya hidungnya mirip si ini, hidungnya mirip si itu gitu. Biar ketahuan mana ya benar. Iya, benar. Upaya hukum yang sedang aku jalani dan juga mungkin dari keluarga bapak dan ibu jalani itu aja. Lalu satu ya yang aku mau bilang, suka tidak suka, mau tidak mau, kalian mau bilang apapun tentang saya, mau pansos kayak mau apapun, saya ada di lokasi, saya ada di TKP, legal standing saya jelas adanya, bahwasannya di situ ada tanda tangan saya yang menjadi saksi tentang per USG-an itu, yang dimana saya tahu kebenarannya, yang dimana saya tahu jumlah uangnya, dan dimana saya tahu tentang berapa yang diberikan per bulannya dan gak banyak ya. Dan lalu juga kenapa sih kok bapak mau memberikan santunan itu sampai lahiran kalau bukan anaknya? Menurut dugaan, karena kan belum tes DNA ya. Kamu jangan lupa, saya punya bukti bantuan bukan pengakuan, dan nominalnya tidak banyak. Saya tahu gitu, cuma hanya belasan juta aja per bulannya gitu sampai beliau lahir gitu. Dan di awal pertama juga cuman berapa puluh juta saja gitu, tidak ada tuh yang namanya ratusan miliaran, tidak pernah ada. Saya tahu itu jelas, itu jelas. Saya juga bukan dekat dengan Pak RK doang, tapi juga saya juga dekat juga dengan Bu Atalia, Bu Cinta, bahkan terakhir yang telepon saya terus itu Bu Cinta gitu, cerita curhat gitu. Tadi untuk kelahiran anak itu di 26 Januari 2022. 26 Januari 2022. Iya, 26 Januari 2022 untuk kelahiran anaknya. Oke. Kalau kita bicara logika sedikit perhitungan HPL Bang ya. Iya. Itu kan tidak masuk di akal. Iya, Dengan pertemuan bulan Juni ya. Oke. Jadi menurut pengakuan dari klien kami, menurut LM, anaknya itu memang lahir lebih dulu, alias kayak prematur ya, 37 minggu ya. Tidak 4 minggu, lebih cepat. Lebih cepat. Berarti lebih lahir prematur ya. Iya. Pengakuannya seperti itu. Hal itu tapi sudah ada bukti untuk kelahirannya sendiri Bang? Ya pastilah, kalau kita bicara nggak mungkin kita berdasarkan tidak ada anak terlahir. Hmm.
Nah, di akte lahir itu sendiri ayah kandungnya tertulis Ada pencantuman nggak bang? Karena kan ini bicara surat-surat negara bang. Oke, untuk ayah kandungnya awalnya itu di akte lahirnya itu kan ditulis dari ibu ya, dari ibu. Untuk dari ibu. Nah selanjutnya, tapi waktu di rumah sakit ya, di rumah sakit itu atas nama bapaknya itu Randy. inisial R lah. Inisial R lah. Nah itu inisial R. Nah itu katanya itu salah satu ajudannya. Kayak gitu. Ketika ke rumah sakit bukan di akta kelahirannya. Iya. Ayu Aulia membantah bantuan yang diberikan Ridwan Kamil kepada Lisa Mariana tidak menyentuh ratusan juta. Dijelaskan Ayu Aulia bahwa ada alasan yang membuat Ridwan Kamil mau membantu Lisa Mariana. Bukan karena bayi yang ada dalam kandungan darah dagingnya, namun karena kondisi Lisa Mariana kala itu memprihatinkan. Ayu Aulia mengaku Lisa Mariana sangat kesulitan hingga akhirnya ia meminta bantuan Ridwan Kamil. Lebih lanjut, Ayu Aulia menyebut awalnya Ridwan Kamil awalnya tidak peduli dengan permintaan bantuan dari Lisa. Menurut Ridwan, permasalahan yang dialami Lisa bukanlah urusannya. Ayu Aulia berusaha terus meyakinkan Ridwan Kamil supaya mau membantu biaya persalinan Lisa. Sementara itu, terkait kasus perselingkuhan dengan Ridwan Kamil, Lisa terus membongkarnya. Lisa bahkan tak takut bila pihak Ridwan Kamil membawa kasus tersebut ke polisi. Diketahui, Lisa memang mengejutkan publik lantaran mendadak muncul ke media. Lisa menyebut telah menjadi selingkuhan Ridwan Kamil hingga memiliki anak. Sayangnya, selama 8 bulan terakhir, Lisa tak lagi dinafkahi oleh Ridwan Kamil. Karena itu, demi sang anak, Lisa pun membongkar hubungan tersebut ke publik. Ridwan Kamil sudah membentuk tim pengacara untuk menghadapi tudingan Lisa Mariana karena dianggap sudah mencemarkan nama baiknya. Bahkan, tim pengacara Ridwan Kamil akan menyiapkan berbagai bukti dugaan pencemaran nama baik oleh Lisa Mariana. Lisa Mariana dianggap Ridwan Kamil sudah mencemarkan nama baiknya melalui media sosial. Tim pengacara Ridwan Kamil akan membawa bukti-bukti itu untuk melaporkan Lisa ke polisi. Terkait hal tersebut, pihak Lisa Mariana akhirnya memberikan tanggapan. John Boy Nababan, selaku kuasa hukum Lisa pun mempersilahkan Ridwan Kamil yang ingin melaporkan kliennya ke pihak berwajib dengan tuduhan pencemaran nama baik. Menurut John Boy, siapapun berhak melaporkan adanya dugaan tindak pidana ke polisi. John Boy juga mengaku tak masalah jika kliennya dipolisikan Ridwan Kamil. Diungkap tim kuasa hukumnya, Lisa menyebut alasan mengungkap hubungan terlarang tersebut. Lisa mengungkapkan bahwa Ridwan Kamil tidak lagi membiayai kebutuhan anaknya tersebut sebagai darah dagingnya. Pengakuan ini muncul setelah Lisa berusaha untuk menghubungi Ridwan Kamil selama periode yang cukup lama, namun hanya mendapatkan respon melalui ajudan Ridwan Kamil. John Boy Nababan menegaskan bahwa Lisa tidak memiliki niatan untuk menjatuhkan nama baik Ridwan Kamil.